MacBook ini dulu pernah menggemparkan dunia perlaptopan, tapi setelah hampir 3 tahun digunakan, apakah MacBook ini masih dengan performa yang sama dengan klaimnya yang sangat powerful ketika pertama dulu rilis? Jadi yuk langsung aja kita bahas. Halo Advisor, ketemu lagi sama Habibi di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang MacBook yang sempat menggemparkan jagat perlaptopan duniawi, yang sempat mengklaim kalau prosesor and chipnya ini adalah prosesor yang paling kencang di dunia saat itu. Tapi MacBook apa sih ini? Langsung aja kita ambil MacBooknya. Oke, jadi ini dia MacBook 14 inch M1 Pro tahun 2021. MacBook ini merupakan MacBook yang cukup istimewa karena memang termasuk dalam evolusi dari desain Apple dari yang lama ke yang lebih baru. Jadi MacBook ini memang memiliki desain yang mulai curve, terus di depannya juga sudah ada poni di sini, dan juga port-port yang lama yang seri-seri tahun 2015 ke bawah itu udah kembali lagi di MacBook ini. Memang nggak semua sih, tapi apa aja sih portnya nanti akan kita bahas. Terus kita juga akan membahas tentang performanya, mulai dari uji rendering nanti dengan video 4K dari YouTube kami, dan juga membahas tentang harganya, sekiranya berapa sih sekarang, worth it nggak buat kalian gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang desainnya terlebih dahulu. Untuk desainnya, MacBook ini sudah menggunakan desain yang lebih baru. Berbeda dengan generasi-generasi MacBook Pro sebelumnya, MacBook Pro tahun 2021 ini menghadirkan sebuah perubahan signifikan pada desainnya. Nah, yang pertama itu Apple membawa kembali port-port lama yang dulu sempat dihilangkan. Seperti yang pertama ini ada port HDMI, itu yang berguna buat kalian kalau mau presentasi atau menyambungkan dengan display tambahan gitu. Jadi kalian nggak perlu dongle lagi kalau misalkan kalian mau presentasi. Terus juga yang kedua ada SD card slot di sini. Jadi buat kalian para fotografer atau para pekerja kreatif yang pindah-pindah file dari kamera ke laptop, kalian cuma butuh SD card kalian langsung aja di input ke dalam SD card di sini. Terus yang ketiga itu menggunakan MagSafe kembali untuk chargernya, dan juga ada terdapat tambahan upgrade, dan ini sudah menggunakan seri MagSafe yang ketiga. Nah, itu dia untuk port-port yang kembali. Terus untuk tambahannya lagi itu untuk port USB yang lama itu jangan berharap untuk kembali ya, karena kalian bakal kecewa kalau berharap itu untuk kembali gitu. Oke, selanjutnya di samping MacBook ini memiliki port-port yang kembali, MacBook ini juga mempertahankan port-port USB-C yang masih ada 3, 2 di sebelah sini dan 1 di sebelah sini gitu. Nah, jadi ini memungkinkan kalian untuk mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi. Jadi gampang banget kalau misalkan kalian mau transfer data dari hard disk atau SSD eksternal ke dalam MacBook ini, atau kalau misalkan membutuhkan monitor eksternal, kalian bisa menggunakan port USB-C-nya juga untuk menyambungkan MacBook ini ke monitor eksternal kalian. Dan juga MacBook ini bisa dijadikan misalkan kalian mau mengisi daya dari iPhone kalian, misalkan kalian itu pekerja yang butuh fleksibilitas ekstra gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi di kereta, MacBook kalian masih ada baterainya tapi iPhone kalian habis baterai, bisa kalian cas pakai ini. Kalau misalkan kalian males pakai charger yang ada di kereta gitu ya. Oke, itu dia untuk desain dan portabilitasnya dari MacBook ini yang kembali dan juga yang dipertahankan. Oke, selanjutnya secara desain dari look, tampilan, dan bentuk dari MacBook M1 Pro 2021 ini itu terdapat sedikit perbedaan, yang mana MacBook ini memang lebih tebal, jadi memang agak sedikit lebih berat dari MacBook tahun-tahun sebelumnya. MacBook ini memiliki ketebalan yang lebih tebal dari seri-seri sebelumnya. Namun MacBook ini menjadikan ini kelebihan dari MacBook ini, dimana sistem pendinginannya yang lebih efisien. Jadi kan banyak ruang nih di dalam sini, jadi memungkinkan performanya untuk tetap stabil di performa yang maksimal untuk digunakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat gitu ya.
Oke, sekarang mari kita bahas soal bagaimana spesifikasi dari MacBook ini. Jadi MacBook ini hadir dengan chip M1 Pro yang dirancang khusus oleh Apple untuk kinerja tingkat tinggi. MacBook ini dilengkapi dengan 10 core CPU dan juga 16 core GPU. Jadi kalian jangan khawatir lagi, udah banyak banget core untuk memanfaatkan performa yang tinggi dan juga dilengkapi dengan 2,1 GHz high efficiency untuk Apple M1 chipnya. Jadi jangan khawatir ketika kalian menggunakan MacBook ini untuk kinerja yang berat, baterainya juga akan tetap tahan lama. Selanjutnya, RAM-nya MacBook ini itu up to 32 GB dan juga SSD-nya up to 8 TB. Jadi kalian tergantung spesifikasi yang mana yang kalian miliki gitu ya. Jadi untuk MacBook yang ada di depan kami ini, memorinya itu, RAM-nya itu ada di 16 GB dan juga untuk storage-nya ada di 1 TB. Jadi MacBook ini sudah cukup banget untuk menyimpan banyak hal dan menangani pekerjaan-pekerjaan berat. Oke, selanjutnya untuk ngomongin soal performa, kita nggak bisa kalau misalkan cuma ngomongin doang. Jadi kita bakal membahas performa render video. Jadi kami akan menguji laptop ini menggunakan Adobe Premiere Pro dengan merender video 4K dari YouTube kami dengan efek dan transisi yang kompleks. Dan hasilnya gimana? Langsung aja kita coba renderingnya. Oke, jadi kita langsung aja coba render satu video YouTube kami yang durasinya kurang lebih 8-10 menit, yang itu udah ada di format 4K. Kita lihat berapa waktu yang dibutuhkan dari MacBook ini untuk ngerender satu project video ini. Oke, kita udah siapin filenya. Di sini kita bakal gunain yang 4K ya. Oke, untuk ekspor kita langsung aja ekspor. Oke, kita tunggu sampai renderingnya selesai. Udah, tunggu aja. Oke teman-teman, jadi gak nyangka udah selesai. Ternyata tadi estimasi di awal itu sekitar 1 jam sampai 2 jam. Jadi karena mikir lama nih, jadi kami tinggal makan. Ternyata pas kami udah balik itu baterainya udah sekarat dan estimasi waktunya tinggal 8 menit. Nah, jadi kami sambil cas. Jadi ini ya cukup memakan daya baterai sekitar 30 sampai 40%. Nah, selanjutnya untuk estimasi waktunya, ternyata kami lihat di Finder itu last modified-nya itu di pukul 18.58. Sedangkan kami mulai tadi itu di 18:14. Jadi memakan waktu sekitar 44 menit. Nah, untuk renderingnya itu memakan waktu sekitar 44 menit dengan baterai yang dimakan itu sekitar 30-40%. Nah, selanjutnya untuk dibandingkan dengan MacBook yang kami gunakan untuk produksi konten YouTube kami biasanya, yaitu MacBook Pro 2019 15 inch Touch Bar yang Intel Core i7, itu memakan waktu sekitar 3,5 jam. Jadi kalau dibandingkan itu bisa sekitar 4 kali lipat lebih cepat untuk MacBook M1 Pro 2021 ini. Itu dia hasil tes renderingnya. Jadi itu tadi tes rendering menggunakan MacBook ini. Gimana dengan kombinasi CPU dan GPU yang lebih efisien serta arsitektur memori yang terpadu, laptop ini sangat ideal bagi kalian para editor video yang butuh kecepatan dan efisiensi yang tinggi. Gimana menurut kalian? Cocok nggak? Menarik sih menurutku. Oke, selanjutnya yang ketiga kita akan bahas worth it-nya sih sampai kapan MacBook ini ya. Oke, jadi seberapa worth it MacBook M1 Pro tahun 2021 ini untuk digunakan ke depannya. Oke, jadi kalau kalian itu bekerja di bidang desain, editing video atau composing musik atau pengembangan aplikasi, laptop ini bisa bertahan atau relevan hingga 5-7 tahun mendatang selama tidak ada lonjakan perkembangan teknologi yang terlalu signifikan lah ya. Nah, bahkan dengan pembaruan perangkat lunak dari Apple yang terkenal stabil dan lama, laptop ini akan terus mendapatkan support untuk beberapa tahun ke depan. Jadi ya mungkin bisa sampai 10 tahun ke depan, mungkin ya itu masih bisa gitu. Jadi untuk jangka panjangnya oke banget. Selanjutnya, untuk mengingat performa yang tinggi dan dukungan teknologi terbaru dari Thunderbolt 4 untuk portabilitasnya, layarnya juga yang
Retina XDR tentunya, serta baterainya yang bisa bertahan hingga 17 jam untuk pemakaian yang normal. Nah, MacBook Pro M1 tahun 2021 ini masih sangat relevan untuk bekerja berat dalam waktu yang lama. Jadi kalau kalian yang butuh laptop untuk kerja berat dalam waktu yang lama dengan baterai yang sangat tahan lama, MacBook ini cocok banget sih kalau kataku. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian harganya. Lalu bagaimana sih harga dari MacBook Pro tahun 2021 ini? Nah, berkisar untuk harga barunya itu masih di angka 32 juta hingga 45 juta, tergantung dari konfigurasi spesifikasi seperti RAM dan juga penyimpanan SSD-nya. Nah, serta untuk harga secondnya, untuk MacBook yang ada di depan saya ini itu ada di 16 1 tera, kalian bisa dapatkan dengan harga sekitar 22 juta 500 ribu rupiahan aja. Jadi dengan harga segitu, dengan performa yang akan kalian dapatkan, harga ini tentu sepadan dan juga jangka panjangnya masih sangat-sangat terjamin, terutama bagi kalian para pekerja profesional yang membutuhkan mesin yang andal dan pekerjaan yang berat, dan juga baterainya masih stabil dan tahan lama. Jadi apakah MacBook 14 inch M1 Pro 2021 ini layak untuk kalian? Nah, jawabannya jika kalian memang mencari laptop dengan performa yang tinggi, port yang cukup lengkap, daya tahan baterai yang cukup lama, dan juga harga yang price to value-nya itu sangat-sangat sangat-sangat cocok ya. Kalian ini MacBook ini bisa menjadi investasi yang sangat baik lah untuk kedepannya, dengan jangka waktu pakai yang cukup lama, 5-7 tahun atau bahkan 10 tahun, itu bisa membantu kalian untuk mengerjakan produktivitas kalian dengan kinerja yang maksimal dan juga efisiensi daya yang cukup. Itu aja beberapa penjelasan mengenai MacBook Pro M1 tahun 2021 yang layarnya 14 inch ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu advisor untuk menambah referensi ketika ingin meminang sebuah MacBook. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa meninggalkan komentar di bawah dan juga subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan dari konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Make it simple, make it better. Dadah.